دعني ووصفي آيات له ظهرت دهور نار القرى ليلا على علمي فالدور يزداد حسنا وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حكيم من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عدل وعن إرمي دمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تدمي محكمة فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكمي ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي سلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها ردى الغيور يا ذا الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهري في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها خيفة من حال نار الأضاء أطفأت حر الأضاء من وردها شبمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاء
الصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم ضم الماء من سقم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sampai sahabat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Galal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ila an qala faslun wa furudul wudu sittatu asya. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra's wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain wat tertib ala ma dzakarnahu. Pada malam hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama anbiya wal ulama. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang faslun furudul wudu sittatu asya. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Furudul wudu sittatu asya, fardunya wudu ada 6 perkara. Wa huwa bidhamil waw fil ashhar ismun lil fi'li wa huwal muradu huna. Dan dia yaitu wudu dengan berharokat waw. Wawnya berharokat dhammah wudu. Menurut pendapat ulama yang masyhur, wudu itu adalah ismun lil fi'li, suatu nama untuk pekerjaan. Suatu nama untuk pekerjaan. Ya, jadi orang yang melakukan wudu yaitu namanya wudu. Wa huwal muradu huna, dan di sini yang dimaksud adalah yang seperti itu. Wa bi fathil waw ismun lima yutawaddau bihi, dan bisa juga dibaca wadu. Wawnya berharokat fathah. Kalau tadi wawnya berharokat dhammah wudu, nah sekarang bisa dibaca berharokat fathah menjadi wadu. Apa itu wadu? Ismun lima yutawaddau bihi. Wadu adalah suatu nama untuk sesuatu yang dibuat untuk berwudu dengan sesuatu tersebut. Ya, gambarannya air. Orang wudu itu dengan air. Jadi air yang digunakan untuk berwudu itu namanya wadu. Namanya wadu.
Wa yashtamilul awal ala furud wa sunan, dan wudu ini mencakup atas beberapa fardu dan beberapa sunnah-sunnahnya. Dzakaral musannif al-furud fi qaulihi furudul wudu sittatu asya. Musannif menyebutkan fardu-fardunya wudu semuanya ada 6 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Orang berwudu itu wajib untuk pasang niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Apa itu niat? Hakikat niat menurut syariat adalah qasdu syai'i, menyengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Sengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu itu tersebut. Ya, makanya orang wudu itu pasang niatnya kapan? Ketika membasuh muka. Ya, ketika mau membasuh muka, di dalam hatinya dia pasang niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, berbarengan sambil membasuh muka. Itu namanya niat. Jadi niat itu sengaja melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu dilakukan secara bersamaan dengan niat tadi. Fa in tarakha anhu sumiya azman. Ada lagi bukan niat tapi azam. Apa itu azam? Fa in tarakha anhu sumiya azman. Jikalau mengulurkan dari perbuatan itu namanya azam. Ya, contohnya apa? Besok saya ingin sedekah. Sedekah kapan, Bu? Besok. Tapi niatnya kapan? Maukah? Ya, itu bukan niat tapi azam. Karena apa? Karena niatnya tidak berbarengan dengan yang dilakukan. Ya, jadi kalau niatnya tidak berbarengan namanya azam. Tapi kalau niatnya berbarengan, bersamaan dengan yang dilakukan, itu namanya niat. Ya, jadi azam ini butuh waktu, tidak langsung. Sedangkan niat langsung bersamaan dengan sesuatu yang dilakukannya. Wa takunu niyat inda ghuslil wajhi, dan niat itu dilakukan ketika membasuh awwalu juz'in minal wajhi, ketika membasuh pertama bagian dari wajah. Ya, kalau berwudu maka pasang niatnya ketika membasuh muka, wajah. Ya, lillahi ta'alanya pas biur sambil membasuh muka. Karena ketika membasuh tangan itu bukan fardu tapi sunnah. Kumur-kumur masih sunnah, termasuk istinsyak. Ya, membasuh hidung itu masih sunnah. Karena yang dihitung wajib pertama adalah niat. Nah, setelah itu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Ya, membasuh muka. Sehingga niat itu dilakukan bersamaan ketika membasuh muka. Ay muqtarinatan bidzalikal juz'i, la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Artinya adalah berbarengan dengan membasuh bagian dari muka. La bi jami'ihi, tidak kesemuanya. Tidak kesemuanya artinya ketika basuh muka niat, basuh tangan niat, basuh kaki niat lagi. Ya, enggak seperti itu.
wala bima qablahu, dan juga tidak sebelumnya, tidak sebelum berwudu pasang niat, basuh tangan wis pasang niat ya, atau sebelum datang ke kola, sebelum memegang air sudah pasang niat, bukan seperti itu. Wala ba'dahu, dan juga tidak setelahnya, wudu dikit wis beres kabeh dau pasang niat, bukan. Akan tetapi niat yang dimaksud di sini adalah berbarengan ketika membasuh muka. Jadi pasang niat di dalam hati ya, ketika mau membasuh muka, nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Kemudian wasani fayanwil mutawaddi inda ghusli ma dzukir raf'u hadasin min ahdasihi. Maka orang yang berwudu ketika itu memasang niat ya, ketika membasuh sesuatu yang disebut, yaitu dengan niat untuk mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Au yanwi istibahah muftaqir ila wudu, atau pasang niat supaya diperbolehkan melakukan sesuatu untuk berwudu. Au yanwi fardul wudu, atau niat fardunya wudu. Awil wudu faqat, atau niat berwudu. Awit toharo anil hadas, atau bisa berniat toharo, bersuci dari hadas. Fa illam yakun anil hadas lam yasih. Tapi kalau niat toharo harus disambungkan anil hadas. Kalau ada orang niat toharohnya saja, anil hadasnya tidak dipasang niatnya, lam yasih, maka wudunya tidak sah. Wa idza nawa ma yu'tabar min hadin niyat, dan apabila dia telah berniat sesuatu yang telah mu'tabar daripada niat-niat di atas, wasyarraka ma'ahu niyah, lalu dia mengikutkan niat yang lain, tunadzif au tubarrid soha wudu'uh. Kalau dia sudah pasang niat wudu, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala ya, sambil membasuh muka, lalu dia pasang niat yang lain supaya badannya seger, supaya badannya bersih, ya ini diperbolehkan ya, diperbolehkan. Bahkan ketika banyak niat-niat yang soleh, banyak niat yang baik, pahalanya juga akan diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat ini bisa ta'adud ya, niat ini bisa berjumlah, bisa berbilang. Saya datang majelis ilmu, niat pertama menuntut ilmu, kedua mencari ridho Allah, tiga mencari ridho Nabi, keempat silaturahim, kelima luru panganan sing halal ya, jagat udan kempong bokat ya, iya luru panganan sing halal ya, beli papa. Itu semua niat-niat yang baik. Setiap niat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasani, dan fardu yang kedua adalah ghuslul wajhi, ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Pertama fardunya wudu niat, kedua fardunya wudu adalah membasuh seluruh wajah. Mana batasnya wajah? Tulan, secara memanjang, ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lihyain. Wajah itu dikatakan wajah kalau memanjang, batasnya dari pertama tumbuhnya rambut ya, bukatan ana wong sing numbu rambutnya dudu nikene tapi ning tengah maning bukat kah ya, itulah batasnya. Lalu ke bawahnya
sampai lihyain, sampai apa gini? Lihyain ki apa tempat tumbuh gigi gini ngesor ki apa? Rahang. Ya, lihyain sampai rahang. Ya, sampai rahang. Lihyain adalah tempat tumbuhnya gigi. Itu namanya lihyain. Wa huma al-adhaman. Lihyain itu adalah dua tulang alladzani yang yumbitu alaihal asnan as-sufla, yang muncul yang tumbuh di atasnya gigi-gigi bagian bawah. Ya, gigi bagian bawah itu namanya rahang, rahang bawah, rahang bawah. Jadi kalau membasuh semua wajah, atasnya tempat tumbuhnya rambut harus kena air, bawahnya sampai rahang. Ya, rahang harus terkena dengan air. Adapun secara melebar adalah batasnya ma bainal udhunain, antara dua telinga. Ya, samping kiri sampai telinga, sampai indil-indil ini, sebelah kanan juga ya batasnya sampai telinga. Semuanya harus terkena air, jangan sampai ada yang terlewat. Makanya disunahkan 3 kali. Kenapa? Karena bisa jadi basuhan yang pertama masih ada kulit yang belum kena air, disunahkan untuk membasuh lagi yang kedua, disempurnakan dengan basuhan yang ketiga. Kalau sudah ketiga, yakini ya di dalam hati bahwa yang dibasuh itu semuanya sudah sah, sudah terkena air. Pedate wis 3 kali masih 4, masih 5, masih 6 kun arane was-was. Ya, arane penyakit was-was, jangan dituruti. Ya, ngentongaken banyu urusane. Wis ledeng lagi larang, yakin ngentongaken banyu. Ya, jadi penyakit was-was itu salah satu obatnya ya harus dilawan. Ya, tidak boleh dituruti. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafif au kathif, dan apabila di atas wajah ada rambut yang tipis maupun yang tebal, ya kan, di wajah ini ada alis, ya, anak kumis, termasuk anak jenggot, ya. Bagaimana caranya kalau di atas wajah itu muncul rambut, ya, ada alis, ada kumis? Maka wajaba isolul ma ilaihi ma'al basyarah allati tahtahu. Maka wajib baginya untuk menyampaikan air, ya, sampai kulit di atas bulunya, di atas rambutnya. Artinya ya alis harus digosok, wajah ini harus digosok supaya kulit di bawah alis airnya masuk. Ya, kumis juga seperti itu. Ya, harus digosok supaya airnya tembus ke kulit di atas kumis. Ya, begitu juga dengan jenggot. Ya, jenggot ini kalau jenggotnya tebal, ya sekiranya diajak ngobrol tapi kulitnya enggak kelihatan, katone rambut kabeh saking kandele jenggot, ya itu tidak wajib terkena air, tapi sunnah tahlil, disela-selai, sunnah disela-selai. Tapi kalau jenggotnya cuman ada 7 lembar, ya 7, 8, 9, 10 nongol jenggot kah, berarti pendate ngobrol ku katon, beli kulitnya katon, ya kulit ningsor jenggotnya katon, maka itu wajib bagi dia untuk menyampaikan air ke kulit di bawah jenggot tersebut. Jadi kalau tebal nggak wajib, tapi kalau tipis wajib kena air. Wasalis berikutnya fardu wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan. Sampai mana batasnya? Sampai mirfaq, sampai siku.
Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya termasuk bulu-bulu yang ada di tangan, semuanya harus kena air. Makanya sunnah menggosok, jangan dibawa keran dibiarkan saja. Bisa jadi ada yang terlewat airnya, tapi digosok ya, sambil digosok. Karena dengan digosok ya insya Allah bulu-bulunya semua kena, ya termasuk kulit-kulitnya juga terkena dengan air. Warabi, dan yang keempat, mashu ba'dir ras, mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Setelah membasuh tangan sampai ke mirfaq, sunnah 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Min dzakarin au untha au khunsa, baik itu orang laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa. Khunsa ini banci tapi asli, bukan banci jadi-jadian. Au masaha ba'dha sya'rin fi haddir ra's, atau mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. Wala tata'ayyan al yad lil masah bal yajuz bi khirqatin wa ghairiha. Mengusap sebagian kepala enggak harus dengan tangan ya, tapi ketika ada orang mengusap sebagian kepala bi khirqatin, dengan apa? Dengan kain misalkan, dengan kayu asal nempel saja itu sudah cukup, enggak harus sampai ke belakang. Wajibnya itu asal nempel airnya ke sebagian kepala ya, asal ditul saja itu sudah cukup ya. Buat ibu-ibu pendat tengkone anu jilbabe teles kebes, wis sebagian kepala asal nempel banyu betul itu sudah cukup ya, enggak harus basah semuanya. Wal khamis, dan yang kelima, ghuslur rijlain ilal ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki, batasnya sampai mata kaki. Ilam yakun mutawaddi labisan lil khuffain, fa in kana labisahuma wajib alaihi masul khuffain au ghuslur rijlain, wa yajibu ghuslu ma alaiha min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidah. Dan wajib pula untuk membasuh apa ini? Daging lebih. Misalkan jari kakinya ada 6 ya, 6-6-nya harus dibasuh. Di kakinya ada daging tumbuh ya, harus dibasuh. Begitu juga dengan tangan. Misalkan jari kiri anak pitu ya, pitu-pitune kudu teles, kudu dibasuh. Jangan sampai ada yang terlewat. Wa usbu zaidah kama sabaq fil yadain. Wasadis at-tartib, dan yang keenam yang terakhir adalah tartib ya. Jadi antara fardu yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 itu harus urutan, tidak boleh diacak-acak, semuanya harus tartib. Ala madzakarna, harus berurutan atas sesuatu yang telah disebutkan ya. Nah, selain itu hukumnya sunnah ya. Selain itu yang tidak disebut apa? Membasuh tangan hukumnya sunnah, kumur-kumur hukumnya sunnah, membasuh lubang hidung hukumnya sunnah, membasuh telinga juga hukumnya sunnah ya, termasuk membaca bismillah juga sunnah ya. Mau wudu bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah, paling setitik mengucapkan bismillah. Ketika dia berwudu lupa membaca bismillah, tapi masih dalam keadaan berwudu, pas di tengah-tengah lagi membasuh tangan misalkan, kan pas tengah-tengah kuno, atau masih membasuh kaki belum selesai wudu ya, dia lupa tidak membaca bismillah, masih disunnahkan untuk membaca bismillah, masih disunahkan. Tapi kalau wudunya sudah selesai
lah jus pragat kelalen ya beli maca bismillah itu sudah tidak disunahkan, wis telat wis ya wis pragat. Tapi kalau masih berada di tengah-tengah masih tetap disunahkan untuk melakukan sunnah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, serta mudah-mudahan dengan kemuliaan majelis ilmu hajat kita diijabah oleh Allah, panjang umur, sehat afiat, lapang rizki, mendapatkan turunan soleh soleha, selamat dunia akhiratnya, kumpul bari Kanjeng Nabi ning surga, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.